Baik, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan diskusi kita tentang spektrofotodensitometer. Ya, alat ini sekarang banyak digunakan, terutama terkait dengan pengujian mutu suatu sediaan yang berasal dari bahan alam. Karena hampir semua sediaan ataupun misalkan ekstrak yang digunakan sebagai bahan baku untuk sediaan yang berasal dari bahan alam itu menggunakan spektrofotodensitometer ini sebagai alat ujinya ya. Jadi kalau Anda coba melihat Farmakopeia Herbal Indonesia, terutama yang jilid 2, hampir semua sediaan dan ekstrak tersebut menggunakan spektrofotodensitometer untuk menguji kadarnya ya. Nah, kita lihat pengertiannya. Jadi spektrofotodensitometer ini merupakan suatu metode analisis instrumental yang berdasarkan interaksi radioelektromagnetik dengan analit merupakan noda pada KLT. Jadi persyaratannya harus ada noda ya pada KLT. Nah, nodanya itu bisa langsung noda yang terbaca pada KLT atau misalkan menggunakan penampak bercak. Alat ini dilengkapi dengan spektrofotometer yang mempunyai pancaran sinar dengan panjang gelombang antara 200 sampai 700 nanometer ya. Jelas ya itu ya. Antara 200 sampai 400 itu adalah miliknya UV, sementara 400 sampai 700 itu adalah miliknya cahaya tampak ya atau sinar tampak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh spektrofotodensitometer ini antara lain adalah untuk pengujian kualitatif dengan kuantitatif menggunakan absorpsi sinar atau emisi sinar melalui fluoresensi, yaitu nanti tergantung dari panjang gelombang mana yang digunakan sebagai analisisnya. Mengenai teknik penggunaannya, merupakan pengukuran sinar yang diserap dan diteruskan hanya untuk TLC dengan pendukung gelas ya. Jadi kalau misalkan penyokongnya itu adalah gelas, itu bisa diteruskan. Nah, ada juga sinar yang diserap dan kemudian yang dipantulkan atau sinar yang dipendarkan. Nah, susunan optik untuk densitometer ini tidak banyak berbeda dengan spektrofotometer. Tapi pada densitometer digunakan alat khusus ya yang kita sebut dengan reflection photomultiplier sebagai pengganti photomultiplier pada spektrofotometer. Ya. Nah, mengapa alat ini banyak digunakan dalam metode analisis dan terutama juga digunakan terutama untuk sediaan-sediaan dari bahan alam? Ada beberapa kelebihannya, antara lain yang pertama itu adalah simple, kemudian kita juga bisa mendapatkan secara visualisasi kromatogramnya. Dan kita juga bisa langsung melakukan multiple sample handling. Ya, jadi bisa langsung beberapa sampel dan yang paling penting yaitu adalah biayanya murah. Untuk sampling, pemilihan fase diam sekitar 80% menggunakan silika gel GF254. Baik, sementara untuk asam amino, peptida, gula, dan alkaloid menggunakan selulosa sebagai fase diamnya. Sedangkan untuk senyawa-senyawa nonpolar seperti asam lemak, karotenoid, atau kolesterol, kita gunakan reverse phase C18. Ya. Sedangkan untuk fase diamnya, tebalnya itu antara 100 sampai 250 mikrometer. Jadi kalau Anda masih ingat, di KLT dulu 100 sampai 250 mikrometer itu adalah untuk KLT analitik. Ya. Kemudian untuk pemilihan fase geraknya itu sesuai dengan KLT. Jadi Anda harus bisa mendapatkan dulu fase geraknya bagaimana gitu ya. Nah, itu yang nanti akan digunakan di KLT dulu. Anda cari di KLT kemudian nanti bisa langsung diterapkan untuk KLT densitometri ini. Untuk aktivasi platnya menggunakan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius kurang lebih antara 15 sampai 30 menit. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, yang harus diperhatikan karena ini melihat densitas dari spot, berarti harus ada penampak bercak. Ya, penampak bercaknya bisa digunakan ultraviolet
atau kita gunakan preaksi semprot. Nah, itu tergantung mana yang akan digunakan, ya, tergantung senyawanya berarti. Nah, ini adalah proses yang terjadi atau persiapan, ya, yang kita lakukan dalam KLT untuk KLT densitometri ini. Pertama, kita harus menyiapkan chamber tentunya, ya. Nah, caranya dengan menjenuhkan dulu kira-kira 30 menit. Nah, biasanya saya menggunakan kertas saring gitu ya, digunakan kertas saring. Nanti kalau misalkan fase geraknya itu sudah sudah naik ya, sudah memenuhi kertas saring, itu artinya keadaan di chamber tersebut itu sudah jenuh, ya. Kemudian penguapan dari fase gerak dari permukaan lempeng dalam chamber yang tidak jenuh akan menghasilkan RF yang lebih besar. Nah, dengan reproducibility hasil keturunan RF tak bagus dan permukaan fase gerak yang akan konkav, ya. Jadi hati-hati, kita harus pastikan dulu ketika kita menyiapkan chamber itu harus jenuh. Karena kalau tidak jenuh, apa yang terjadi itu yang pertama, RF-nya itu tidak akan sama, tidak akan konsisten dari pengukuran satu dan pengukuran lainnya. Kemudian sehingga dengan berbeda RF tersebut, akibatnya reprodusibilitasnya itu akan menurun, ya, jadi tidak bagus. Nah, kemudian juga nanti akan terlihat, ya, itu akan membentuk konkav ketika misalkan mengembangkan KLT tersebut. Nah, yang harus Anda perhatikan, kita kadang-kadang menggunakan beberapa macam fase gerak, ya, yang terkadang fase gerak tersebut justru tidak bercampur. Nah, akibatnya apa kalau tidak bercampur? Itu akan menghasilkan chamber yang tidak jenuh. Oleh karena itu, kalau misalkan menggunakan fase gerak yang memang tidak bercampur, Anda harus pastikan bahwa bahwa fase gerak tersebut itu memang sudah tercampur sempurna, ya. Jadi kadang-kadang misalkan kita gunakan BAW, ya. BAW itu butanol, acetic acid, ya, asam dan air itu 4:5:1. Nah, itu menghasilkan campuran yang tidak bercampur. Nah, oleh karena itu biasanya kita pisahkan menggunakan corong pisah. Ya, nanti itu diambil bagiannya dan itu yang kita gunakan sebagai fase gerak setelah jelas-jelas terpisah itu. Nah, sementara kalau misalkan kalau misalkan kita gunakan dalam porsi yang kecil, Anda harus pastikan kalau antara yang tidak bercampur itu perbandingannya itu besar gitu ya. Jadi jangan 1:1. Kalau 1:1 itu pasti otomatis tidak akan tercampur. Ya, perbedaan perbandingannya harus jauh. Nah, ini adalah alat ya yang ada kita punya di lab juga di biologi farmasi ya, sama mereknya yang sebelah kiri ya, kalau Anda lihat itu kan ada seperti ada bukan chamber ya, seperti ada kabinet gitu ya. Nah, ini adalah untuk mengukur densitasnya, densitometernya ini. Sementara yang kanan yang ada tulisannya Kamag Rhinomat itu adalah alat untuk mengaplikasikan sampel. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini itu adalah yang bawah yang berwarna putih itu adalah alat untuk untuk tempat plat KLT-nya. Ya, kemudian di sini ada mesin yang secara otomatis mengaplikasikan sampel kita terhadap plat tersebut. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat ini ada ada selang, ya. Selang itu biasanya berasal dari nitrogen. Nah, nitrogen ini fungsinya adalah agar ketika aplikasi sampel menggunakan Rhinomat ini gitu ya, sampelnya cepat kering ya, menggunakan nitrogen. Kita tidak menggunakan oksigen karena khawatirnya kalau menggunakan oksigen adanya oksidasi, akan terjadi peristiwa oksidasi pada senyawa tersebut gitu ya, pada ekstrak tersebut. Misalkan kalau kita menggunakan ekstrak. Jadi kita gunakan nitrogen. Ya. Nah, ketika terjadi apa yang terjadi pada fotodensitometer ini ya. Nah, ketika cahaya mengenai permukaan silika gel itu
ada kemungkinan diserap, kemudian ada kemungkinan dipantulkan, dan ada kemungkinan disebarkan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian A itu adalah pengukuran absorbansi, di mana detektor diletakkan 45 derajat, ya, merupakan sinar tampak. Sementara untuk B itu merupakan pengukuran fluoresensi, ya, yang digunakan itu adalah lampu deuterium dan merkuri. Sementara yang C adalah pengukuran transmisi untuk sampel yang transparan, ya. Ini. Nah, ini adalah secara mekanistik, ya, suatu spektrofotodensitometer, ya. Ini nomor 1 adalah lens selector, ya. Kemudian ini adalah lensa masuknya. Kemudian ini ada monokromator, kemudian ini ada monokromator grating. Nomor 5 itu ada cermin, kemudian 6 slit selector, nomor 7 lensanya, nomor 8 ada cermin kembali, nomor 9 itu adalah splitter untuk cahayanya, nomor 10 adalah reference, ya, untuk foto multiplier, nomor 11 itu adalah platnya, plat KLT-nya, nomor 12 itu adalah untuk mengukur, ya, foto multiplier tadi. Kemudian yang 13 juga untuk ini kalau untuk yang disebarkan, ya. Sementara yang 13 itu kalau untuk yang diteruskan, ya. Nah, ini adalah bagian alat densitometer, ya. Ini perbedaan antara yang single beam dan yang double beam, ya. Ini sama-sama sumber sinarnya, kemudian foto multiplier. Untuk refleksinya ini adalah sinar polikromatis. Nah, ada sinar pantulannya dari monokromator. Nah, kemudian kalau misalkan, nah ini yang bedanya kalau di bawah ini adalah untuk yang double beam, sementara yang single beam itu hanya mengamati sinar pantulan. Untuk yang double beam bisa mengamati sinar pantulan dan juga mengamati sinar yang diteruskan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang menjadi sumber radiasi dari spektrofotodensitometer ini? Apakah sama seperti dengan sumber radiasi yang ada pada UV, gitu ya? Nah, kalau kita lihat tadi spektrofotodensitometer ini memberikan rentang gelombang antara 200 sampai 630 atau 700 nanometer, ya. Jadi itu kita lakukan dua, ya, kita menggunakan dua sumber radiasi, ya. Yang pertama itu adalah lampu deuterium, ya, digunakan untuk pengukuran pada daerah ultraviolet, ya, ya, deuterium untuk ultraviolet, dan tungsten digunakan pengukuran pada daerah sinar tampak, ya. Untuk penentuan pendar fluor dan pemadaman pendar fluor kita gunakan busur Hg bertekanan tinggi. Kemudian pada densitometri ini dilakukan juga penentuan transmisi atau absorpsi serta refleksi pada panjang gelombang maksimal. Jadi mau tidak mau kita harus tahu juga dari awal berapa panjang gelombang maksimal yang akan kita tentukan pada analit kita, ya. Nah, ini adalah beberapa perbandingan untuk sumber emisi, ya, yang kalau Anda perhatikan untuk yang berwarna biru itu adalah untuk deuterium, ya, lampu deuterium. Kalau kita perhatikan itu adalah panjang gelombangnya antara 200 hingga 400 nanometer. Sementara untuk tungsten itu kita gunakan untuk di atas 400 sampai 700, ya, sehingga memang itu kita gunakan sebagai sumber radiasi untuk melihat sinar tampak. Ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Kita misalkan jadi ini adalah yang terjadi ketika kita melakukan analisis pada spektrofotodensitometer, ya.
Jadi misalkan ini kita lakukan spotting ya, kemudian kita kembangkan, nah kemudian kita ukur pada RF-nya tertentu sehingga itu nanti akan menghasilkan absorben ya. Nah, ini yang kita bisa jadikan sebagai dasar untuk pengukuran pada panjang gelombang maksimum tersebut tadi. Ya. Nah, senyawa A1, A2 berbeda sehingga kalau misalkan ini adalah skema untuk senyawa yang berbeda. Ya, kalau tadi hanya satu spot itu gampang mungkin ya. Nah, ini yang kedua ini adalah senyawanya ada berbeda. Jadi setelah masing-masing itu nanti misalkan terpisah menjadi beberapa spot, akibatnya mempunyai serapan maksimum pada lambda yang berbeda. Ya. Jadi sebagai contoh adalah A1, A2, kemudian B1 dan B2 juga menggunakan memiliki lambda yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan lambda maksimumnya berbeda? Kita bisa gunakan ya satu persatu ya. Memang agak repot jadinya, tapi ya demi ini gimana ya harus kita lakukan. Pertama kita gunakan metode satu persatu ya. Kita menentukan masing-masing senyawa berapa serapan maksimumnya. Nah, misalkan ada di di panjang, misalkan senyawa A itu lambda maksimumnya di 250, yang A1, A2-nya di 290. Nah, kita gunakan satu-satu. 250 dulu, kemudian kita gunakan 290. Atau kita menggunakan lambda yang bisa memperlihatkan semua senyawa, itu kan juga bisa. Ya, itu nanti akan sangat bergantung pada ininya ya, pada kromatogramnya. Ya. Pada spektrumnya. Nah, nanti mana yang bisa kita lakukan, apakah misalkan kita gunakan satu persatu lambda maksimumnya, atau misalkan kita gunakan sekaligus, mana yang akan ditentukan. Ya. Nah, ini sebagai contoh. Ya. Kalau kita gunakan satu demi satu pada panjang gelombang maksimumnya, nah ini sebagai contoh misalkan ya, untuk kurva untuk A1 dan A2, nah ini terdapat A1, nah kemudian untuk A2 ini nanti terlihat. Nah, sementara kalau kita gunakan cara kalau caranya serentak, nanti akan timbul dua panjang gelombang, ya, dua puncak. Nah, kalau yang B itu masing-masing akan terbaca, ya, kalau yang ini ya. Jadi ini yang satu persatu, ya, sementara yang serentak itu yang dua ini. B1 tambah B2, A1 tambah A2. Nah, ini yang banyak yang sering kita lakukan, ya. Jadi kita harus memilih dulu fase gerak apa yang bisa memisahkan campuran tersebut dengan sempurna. Ya, kalau sudah bisa memisahkan pemisahan sempurna itu ya seperti ini gitu ya, jelas antara satu bercak dengan yang lainnya itu terpisah jelas gitu ya. Ya walaupun memang teoritisnya secara teoritis mudah, tapi pada kenyataan itu memang agak sulit gitu ya. Nah, sehingga setelah misalkan jelas terpisah, nah itu akan mempermudah kita untuk melakukan scanning ya, pada kira-kira pada panjang gelombang berapa akan dilakukan analisisnya nantinya gitu ya. Nah, kalau ini adalah kalau kita misalkan melakukan scanning tiap bercak dengan panjang gelombang yang berbeda dengan lambda yang berbeda ya, masing-masing punya lambdanya tertentu sehingga antara satu dengan puncak lainnya itu berbeda. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan ya, bahwa kita sebaiknya sudah memiliki sudah memiliki acuan ya, kira-kira pada panjang gelombang berapa sampel tersebut memiliki lambda maksimum ya, sehingga nantinya itu akan mempermudah kita dalam melakukan analisis.
Untuk pengukuran kuantitatif ada beberapa yang harus kita persiapkan ya. Pertama misalkan kita menyiapkan kurva standar. Biasanya kita siapkan untuk 5 konsentrasi yang berbeda ya. Kemudian kita gunakan mikropipet ya atau linomat ya. Kemudian karena densitometri ini mengukur densitas dari suatu spot, maka harus ada penampak bercak. Biasanya yang kita gunakan adalah UV atau menggunakan reaksi semprot tertentu. Ya, kemudian kita tentukan RF dan lambda maksimumnya. Kemudian kita ukur sampel dan standar pada lambda maksimum yang sama. Ya dalam artian kalau Anda misalkan menggunakan suatu sampel di Anda ukur pada 254 nanometer, berarti antara sampel dan standar juga harus diukur pada lambda yang sama. Kalau misalkan diukur pada lambda yang berbeda, berarti pengukuran Anda tidak bisa diterima ya karena beda. Nah, kemudian dari hasil densitometri ini akan dihasilkan suatu AUC dan energi yang diabsorpsi. Kemudian dibuat kurva kalibrasinya, karena kan tadi ada kita sudah membuat konsentrasi yang berbeda, kemudian nanti dihubungkan terhadap AUC-nya berapa. Nah, kemudian dari hasil itu kita akan mendapatkan suatu persamaan sehingga kita bisa menghitung konsentrasi sampel kita menggunakan kurva kalibrasi. Ya. Nah, yang paling penting aplikasinya adalah untuk pengukuran kadar senyawa ya, marker dalam tanaman. Ya, nah ini sudah banyak diaplikasikan pada Farmakope Herbal Indonesia edisi 1, suplemen 1, 2, dan 3, serta Farmakope Herbal edisi 2. Ya, jadi ya karena itu tadi ya, jadi karena harganya jauh lebih ekonomis dan penggunaannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan HPLC, memang spektrofotodensitometri ini yang terpilih ya, yang jadinya dipilih untuk menentukan atau untuk standarisasi dari produk herbal ya. Mungkin demikian saya cukupkan sampai di sini dulu diskusi kita tentang spektrofotodensitometri.